Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan. Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita dapat bertemu pada minggu ini menerusi ibadah secara online. Sungguh pun kita tetap melakukannya seperti ini. Kita yakin saudara jemaat kekasih bahwa berkat Tuhan sentiasa ada bersama-sama kita. Saudara kekasih, pada minggu yang lepas kita disajikan dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah dan menitik beratkan tentang bagaimana kita tetap berada dalam community yang bergairah, community yang dapat mewujudkan keindahan Kristus di dalam community itu. Saudara kekasih, pada minggu ini kita masih menekankan tentang community yang membangun, ya, bergairah untuk sebuah community yang membangun. Saudara kekasih, mari kita teruskan pembacaan firman yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Ada tersedia di screen, kita dapat mengikuti pembacaan ini bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami." Demikian pembacaan firman. Jemaat kekasih, sebelum kita bahas bagian firman ini, mari kita datang sejenak dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami dapat belajar firman-Mu. Mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Beri kami ya Tuhan pengertian. Apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari daripada kebenaran firman ini. Kiranya kebenaran ini Bapa di sorga dapat membangkitkan semangat kami, memperbaharui komitmen kami di dalam Yesus Kristus. Berkati pemberitaan firman ini Bapa di sorga, dimanapun jemaat Tuhan yang sedang mendengar firman Tuhan ini, berkati ya Tuhan, kiranya Bapa di sorga, berkat firman ini ya Tuhan, akan terus tinggal di dalam hati kami, dan kami pegang teguh firman-Mu ya Bapa di sorga. Hamba serahkan masa dan waktu yang kami guna pakai, segala halangan-halangan yang menghalang konsentrasi kami terhadap pendengaran firman, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Kuasa Roh Kudus kuasai kami dari permulaan sehinggalah berakhir pemberitaan ini. Nama Yesus Kristus dimuliakan, nama Yesus Kristus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah community yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara menyentuh tentang latar belakang teks yang telah kita baca sebentar tadi. Itu adalah berkata tentang bagaimana Paulus dalam perjuangannya memberitakan Injil, menyadari bahwa tanggung jawab yang ada padanya itu, saudaraku, itu adalah daripada Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa dikatakan di dalam bahagian yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku, dia mengatakan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu adalah datang daripada Allah, bukan dari diri kami. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dalam berhadapan dengan cabaran yang Paulus lalui dalam kehidupannya, saudaraku, dalam pelayanannya, apa yang dia sadari? Dia menyadari bahwa kekuatan yang datang daripada Kristus, saudaraku, itu sahaja yang dapat memampukan dia dan kawan-kawannya memberitakan firman. Berarti, saudaraku, dalam keterbatasannya, saudaraku, dia menyadari bahwa tanpa Kristus dia tidak mampu melakukan pemberitaan Injil. Itu sebabnya dia katakan dalam ayat-ayat yang kita baca sebelumnya juga, saudaraku, dia katakan
bahwa hidupnya umpama bejana tanah liat. Saudara, di situ Paulus sendiri mengakui keterbatasannya sebagai manusia biasa dalam melakukan tugas pelayanan yang mulia yang Tuhan Yesus percayakan. Dia akui dia sangat memerlukan Kristus dalam pelayanannya, dalam perjuangan imannya, saudaraku. Oleh itu, saudaraku, kita lihat daripada pendahuluan khotbah ini dikatakan sesuatu yang tidak dapat kita nafikan adalah ketidakkonsistensi kita, terutama soal iklim rohani kita yang turun naik, ataupun dikatakan pasang surut rohani kita. Ini hal yang tidak dapat kita nafikan, saudaraku, dalam hidup kita. Oleh karena jelas dikatakan bahwa kita tidak dapat berjuang sendiri tanpa Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dikatakan sungguh pun orang Kristen umpama bejana tanah liat, tergolong dari bahan yang rapuh, yang tidak kuat. Syukur kepada Tuhan, Dia tempatkan rohnya, saudaraku, supaya kita dapat beradaptasi dengan situasi semasa yang terjadi di sekeliling kita, saudaraku. Itulah keistimewaannya, saudaraku, orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Sungguh pun kita ini, saudaraku, dibentuk daripada bahan yang tidak kuat. Namun, saudaraku, di dalam kita, saudaraku, ada roh Allah yang luar biasa. Itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi andalan Rasul Paulus dalam pelayanannya, dalam perjuangan imannya, saudaraku. Oleh karena keterbatasan kita itu, saudaraku, sangat jelas, maka kadang-kadang, saudaraku, kita mengalami kesedihan, ya, dan kadangkala kita juga mengeluarkan air mata, mengalami kesusahan, dan juga kita mengalami kebingungan, kelemahan, ketakutan. Itu adalah tanda bahwa manusia, saudaraku, tidak mampu, dan manusia itu tidak kebal terhadap keadaan semasa yang terjadi dalam hidupnya. Saudaraku, memang benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ataupun tema yang kita bahas pada hari ini. Kita seharusnya, saudaraku, mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa perkara yang telah kita sentuh tadi, saudaraku, mari kita belajar bagaimana kita dapat mewujudkan community yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Berarti mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, seperti mana perkara-perkara yang pernah kita tekankan dalam penyampaian firman Tuhan sebelum ini. Sepenuh hati itu, saudaraku, kita all out, seluruhnya, saudaraku, untuk Tuhan, bukan separuh-separuh. Itulah artinya, saudaraku, pada saat kita dengan sepenuh hati mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita pasti akan melihat secara personal, secara pribadi, kuasa mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat, saudaraku, poin yang pertama, saudaraku, apa yang dikatakan tentang community yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama, saudaraku, dari ayat yang ke-7 seperti mana yang telah kita baca sebentar tadi, yaitu, saudaraku, kita bersikap jujur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah artinya, saudaraku, community yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara bersikap jujur terhadap Tuhan, saudaraku, adalah sesuatu tuntutan yang sangat tinggi dalam hidup kita terhadap Kristus sendiri. Kenapa, saudaraku? Karena ada orang, saudaraku, yang hanya meletakkan harapannya, yang hanya tahu Tuhan
pada waktu dia berada dalam kesusahan. Tapi pada waktu dia sudah berada dalam satu position yang sudah dikatakan aman, damai, saudaraku, tentram, apa yang terjadi, saudaraku? Dia mulai melupakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, apa yang kita bahas di sini adalah kita harus bersikap jujur, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah artinya, saudaraku, kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Bersikap jujur ini, saudaraku, berkata tentang kita menyadari kekurangan kita. Kita menyadari kelemahan kita. Berarti kita tahu siapa diri kita. Dalam arti kata, kita menganggap diri kita ini seperti bejana tanah liat, seperti mana yang Paulus katakan sebentar tadi, saudaraku. Ternyata, saudaraku, bahwa manusia dia tidak dapat beradaptasi ataupun dia tidak dapat melawan situasi-situasi yang terjadi dalam hidupnya tanpa dia mengizinkan Kristus yang turut bekerja di dalam hidupnya. Berarti kita menyadari kekurangan kita, menyadari kelemahan kita. Itu yang firman Tuhan tekankan, saudaraku. Pada saat kita berusaha untuk melawan situasi yang berlaku dalam hidup kita, saudaraku, mungkin kita berusaha dengan cara kita sendiri, ataupun dengan otak kita berpikir bagaimana cara kita untuk berhadapan dengan keadaan itu. Ujung-ujungnya, saudaraku, apa yang terjadi? Kita menjadi kecewa dan kita tertekan. Kita stres, saudaraku. Kenapa? Karena kita masih menganggap diri kita mampu menghadapi keadaan itu. Saudara, jelas di sini firman Tuhan berkata bahwa kita adalah manusia yang lemah. Pada saat kita jauh daripada pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, apalagi jauh daripada roh Tuhan, kita pasti, saudaraku, menjadi pribadi yang tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, itulah artinya, saudaraku, bersikap jujur di hadapan Tuhan, kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Kadang-kadang ada orang yang sepertinya ego, saudaraku. Dia tidak mau mengaku kelemahannya, wahal dia adalah pribadi yang sangat lemah. Sebenarnya, saudaraku, Tuhan Yesus menantikan ungkapan jujur yang perlu kita katakan kepadanya bahwa kita memerlukan Kristus dalam kehidupan kita. Sikap jujur dan rendah diri di hadapan Tuhan ini juga berkata tentang menyadari resiko yang bakal menimpa ketika kita tidak lagi bersandar kepada Kristus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya, saudaraku, dalam Yesaya 64 ayat 8, dikatakan di sana, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat. Dengar itu, saudara. Kami tanah liat. Dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara, pada saat kita menyadari siapa diri kita sebenarnya, saudaraku, itulah yang membuat kita semakin dekat. Itulah yang membuat kita semakin mencari Tuhan dalam hidup kita. Bukan semakin menjauh, tetapi kita semakin mendekat kepada Tuhan. Seperti mana yang diakui oleh Yesaya sendiri, saudaraku. Dia berkata bahwa kami tanah liat. Dia tidak mengatakan kami adalah manusia yang kuat, yang gagah perkasa. Saudara, dia datang kepada Tuhan, dia akui keberadaannya bahwa dia adalah tanah liat. Saudara, inilah yang perlu kita lakukan dalam perjuangan iman kita. Seperti mana Paulus sendiri berkata dalam ayat yang ke-7 tadi, saudaraku,
Rasul Paulus menempatkan dirinya sekedar bejana tanah liat. Saudara, tindakan hamba Tuhan ini perlu kita pelajari, saudara. Sungguh pun saudaraku, dia adalah pribadi yang dekat sekali dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang telah mengalami pengalaman yang mana dia bertemu dengan Tuhan secara personal, saudaraku. Namun saudaraku, dalam perjuangannya dia sentiasa merendahkan dirinya. Dia sentiasa menempatkan dirinya, saudaraku, di tempat yang paling rendah di hadapan Tuhan. Dalam arti kata, saudaraku, dia bersikap jujur tentang dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita lemah pada hari ini, kita jujur berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah pribadi yang lemah. Tuhan, aku memerlukan uluran tangan kuasa-Mu menopang hidupku, Tuhan, supaya aku dapat berdiri teguh, supaya aku dapat melawan segala keadaan, kesusahan yang berlaku dalam hidupku pada hari ini. Seharusnya inilah yang perlu kita lakukan, saudara. Seperti mana yang Paulus lakukan dalam pelayanannya. Dia sangat menyadari bahwa tanpa Kristus yang ada di dalam hidupnya, yang berjalan di hadapannya, dia tidak mampu beradaptasi dengan situasi ataupun keadaan semasa yang terjadi dalam pelayanannya, dalam hidupnya. Saudara, seterusnya kita melihat poin yang kedua, saudaraku, bagaimana kita dikatakan community yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Poin yang kedua dikatakan di sana, saudaraku, percaya hanya oleh Kristus kita dapat bertahan dan berimpact. Itulah artinya, saudaraku, community yang mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Kita percaya hanya oleh Kristus kita dapat bertahan dan berimpact. Dalam ayat yang ke-8 dan ayat 9, saya akan baca ayat ini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Dalam terjemahan baru dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya. Saudara kekasih, sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dan kawan-kawannya, saudaraku, dalam pemberitaan Injil. Segala keadaan, situasi yang benar-benar membuat mereka merasa mereka berada di bawah titik terendah dalam hidup mereka. Namun apa yang kita lihat di sini, saudaraku, ayat yang terakhir itu sesuatu yang menghiburkan kita. Ayat yang terakhir daripada ayat yang ke-9 itu dikatakan, namun tidak binasa. Yang dikatakan tidak binasa ini, saudaraku, bukan berarti mereka tidak akan meninggal, bukan. Maksudnya itu ada harapan yang mereka terima di dalam Yesus Kristus. Sungguh pun, saudaraku, secara fisikal mereka mungkin binasa, tetapi dalam roh, saudaraku, mereka memiliki harapan. Mereka memiliki jaminan itu. Itulah maksudnya, saudaraku, Paulus berkata, namun tidak binasa. Saudara, percaya hanya oleh Kristus kita dapat bertahan dan berimpact. Itu bermakna, saudaraku, kita hanya dapat konsisten dan progresif dalam pekerjaan Tuhan karena diberi kuasa oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara, kalau pada hari ini, saudaraku, kita dapat berdiri teguh dalam iman percaya kita, saudaraku, itu karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Haleluya, saudaraku. Tanpa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, saudaraku, kita menjadi pribadi yang lemah, saudaraku. Dan kita tidak progres dalam iman kekristenan kita.
Kita tidak akan mengalami pertumbuhan dalam iman percaya kita. Oleh karena Roh Kuduslah, saudaraku, kita mengalami satu perubahan. Walaupun mungkin perubahan itu agak lambat, namun saudaraku dapat dikatakan secara konsisten, dia dapat semakin hari semakin berubah ataupun bertumbuh, saudaraku. Itulah yang terjadi. Itulah yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dikatakan bagaimana Roh Kudus itu dapat memberi kekuatan kepada kita. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus sendiri, saudaraku, melalui pengalaman hidupnya. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Bukankah sesuatu yang agak aneh untuk kita, saudara? Kalau kita melihat pengakuan Paulus ini, dia katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dikatakan, saudaraku, dalam beberapa penafsir mengatakan bahwa Paulus mengalami satu penyakit, saudaraku. Dalam dia memberitakan Injil, dia telah berkali-kali berdoa dan berpuasa supaya penyakit ini, saudaraku, dihilangkan, dilenyapkan dari tubuhnya. Tetapi apa yang Kristus katakan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Saudara, ada yang merasa putus asa hari ini? Ada yang merasa kecewa hari ini? Ada yang sudah berencana untuk meninggalkan iman percayanya? Kita kembali kepada firman, saudaraku. Apa yang Paulus sendiri saksikan, saudaraku. Walaupun saudaraku dalam kelemahannya, saudaraku, dia berhadapan dengan keadaan pergumulan yang dia lalui dalam hidupnya, saudaraku. Apa yang Kristus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berarti, saudaraku, dalam kelemahan kita, saudaraku, pada saat kita berseru kepada Tuhan, saudaraku, pertolongan itu pasti akan ada, saudaraku. Itulah yang Paulus sendiri alami dalam hidupnya. Dia mengajak kawan-kawannya, dia mengajak orang-orang percaya di Korintus supaya terus fokus kepada Kristus, supaya terus percaya dan mengandalkan Kristus sepenuh hati dalam perjuangan iman mereka, saudaraku. Saudara yang kekasih, apa yang dikatakan tentang percaya hanya oleh Kristus kita dapat bertahan dan berimpak. Maksudnya, saudaraku, dalam bencana tanah liat sebagai alat yang hanya rangkaian terhadap kerapuhan, saudaraku. Namun apa yang terjadi ketika Roh Allah berkarya di dalam diri kita, saudaraku, kita dapat bertahan. Berarti, saudaraku, Roh Kudus yang memampukan kita untuk berkarya bagi kerajaan Allah. Puji Tuhan, janji firman Tuhan yang sangat indah, saudaraku, untuk setiap kita. Pada saat kita mengandalkan Dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kita, saudaraku, tanpa ada keraguan, maka kita dapat melihat, menyaksikan, saudaraku, apa yang Kristus dapat lakukan dalam hidup kita, yang dapat membuat kita bertahan. Bukan hanya bertahan, tapi kita dapat bersaksi, saudaraku, dalam keadaan kita yang mungkin sekarat, kata orang, mungkin dalam keadaan yang terasa tidak ada jalan keluar. Namun, saudaraku, pada waktu kita bertahan dan mengandalkan Kristus dalam hidup kita, kita dapat melihat terang yang bersinar di dalam kegelapan itu. Itulah yang Kristus lakukan. Saudara kekasih, akhir daripada khotbah ini, penutup khotbah ini dikatakan, setiap orang percaya
dapat mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya, baik itu secara pribadi, baik itu secara korporat, baik itu dalam pelayanannya, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam kehidupannya setiap hari, saudaraku. Dia dapat melihat kuasa Tuhan. Dia dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja hanya dengan jalan ketika dia bersikap jujur, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan percaya hanya oleh Kristus dia dapat bertahan dan dapat berimpact. Jadi inilah yang memberi harapan kepada kita, saudaraku. Pada waktu hal ini terjadi dalam hidup kita, itulah yang membuat kita berani memberi diri kita dan terus setia di dalam pelayanan Tuhan, sehingga Tuhan datang kedua kali ke dunia ini. Kita didapati orang yang tetap setia di dalam iman percaya kita kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, sebelum kita berdoa, Pastor sekali lagi ingin memberi kata-kata semangat, dorongan untuk jemaat sekalian supaya kita terus kuat, terus setia dalam iman percaya kita. Sungguh pun, saudaraku, pada hari-hari ini kita berhadapan dengan berbagai tantangan, cabaran dalam hidup kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati sesuai dengan tema khotbah kita pada hari ini. Kita yakin, saudaraku, dalam keadaan kita yang mungkin kita seolah-olah tidak mampu meneruskan perjuangan, namun ketika kita melihat Kristus dalam semua keadaan situasi itu, pasti kita memiliki kekuatan baru daripadanya. Jemaat kekasih, sekali lagi Pastor ingin mengambil kesempatan berterima kasih untuk kesetiaan jemaat, baik melalui doamu buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur, buat jemaat Tuhan yang kita dengar mereka berada dalam keadaan yang sakit, berada dalam keadaan yang susah. Kita berdoa untuk mereka. Saudara, saya mau katakan bahwa itu adalah pelayanan kita. Sungguh pun kita tidak melakukannya secara fisikal di depan orang yang mengalami kesusahan. Cukup pada waktu engkau berdoa, Tuhan bekerja melalui doa-doamu. Terima kasih juga untuk komitmen jemaat terlibat dalam doa 24 jam. Dan keterlibatan kita dalam mengikuti doa dan puasa anjuran NECF selama 40 hari. Kita banyak agenda doa, saudara. Kita yakin melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang di luar dugaan kita. Kita yakin, saudaraku. Terima kasih juga untuk jemaat yang berkomitmen dalam memberi persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih-Mu buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Terima kasih untuk komitmen-Mu. Saya yakin bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-Nya dan melipat gandakan berkat-Nya dalam setiap usaha yang Kau lakukan, dalam rumah tanggamu, dalam studimu, dalam apapun yang Kau usahakan. Kita yakin pasti Tuhan akan memberkati hidupmu. Kita tetap berdoa untuk kawan-kawan kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, supaya Tuhan menyediakan pekerjaan yang sesuai, yang terbaik untuk waktu yang sukar ini buat mereka. Mari kita datang sekali lagi dalam doa, dan Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat disajikan melalui kebenaran firman. Kami percaya Bapa di surga bahwa firman yang telah kami dengar ini adalah perkataan Allah sendiri. Pada waktu kami melakukan kebenaran firman dalam hidup kami, kami dapat melihat kuasa mujizat Tuhan bekerja dalam hidup kami, baik dalam pribadi kami, keluarga, pekerjaan, pelayanan,
apapun ya Tuhan, kami yakin bahwa kuasa firman-Mu turut bekerja. Bapa di surga, pada kesempatan ini hamba mohon ya Tuhan, berkat perlindungan Tuhan buat jemaat sekalian dimanapun mereka berada pada waktu ini. Hamba mohon ya Tuhan, tangan kuasa-Mu Tuhan yang akan menuntun mereka, yang akan menjaga setiap pribadi. Saat ini Bapa, hamba mohon berkat-Mu buat jemaat Tuhan dalam kesetiaan mereka Tuhan, untuk memberi sokongan buat pelayanan gereja-Mu di SIB City Life Church Kuala Lumpur ini Tuhan. Dalam doa mereka untuk pelayanan Tuhan, komitmen mereka dalam tugas pelayanan yang telah dipercayakan. Demikian juga Tuhan, komitmen mereka dalam doa-doa yang telah dianjurkan oleh gereja ini. Kami yakin Bapa, setiap doa yang kami naikkan kepadamu, kami percaya bahwa semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati Bapa di surga setiap pemberian jemaat Tuhan yang telah mereka berikan di rumah-Mu setiap minggu, baik melalui persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih, apapun bentuk pemberian itu, kami yakin Tuhan akan melipat gandakan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, baik studi dan juga bisnis, dalam pekerjaan setiap hari. Kami yakin Tuhan pasti memberkati mereka. Bapa, kesempatan ini kami juga tetap berdoa untuk jemaat kami yang berada dalam keadaan yang kurang sehat, baik itu melalui sakit penyakit apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang kudus akan menyucikan, menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Jemaat Tuhan yang mungkin hilang pekerjaan, kami berdoa Bapa di surga, Engkaulah sumber segala-galanya. Tuhan, Kau sediakan pekerjaan untuk mereka ya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, dan sesuai dengan kemampuan, talenta yang ada pada mereka. Kami yakin Tuhan, bahwa apa yang kami minta ya Tuhan, Engkau mendengarnya dan Engkau menjawabnya. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi hamba mohon berkat penyertaan perlindungan Tuhan buat jemaat Tuhan dalam pekerjaan sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kemanapun kami pergi, Tuhan Kau yang melindungi kami. Kaulah gembala agung kami yang akan menjaga kami, menjauhi kami daripada segala yang jahat, rencana jahat manusia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap bersama dan menolong dan menopang hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat Tuhan. Jumpa jemaat sekalian minggu hadapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.